Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 219. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan pertarungan yang cukup sengit antara Yorozu dengan armor serangganya melawan Sukuna yang terus nyepam Shikigami. Dimana menariknya, pada chapter ini jugalah kita akhirnya ditunjukkan dua Shikigami terakhir dari teknik kutukan 10 bayangan, yaitu Shikigami Banteng atau Kangyu dengan serangannya yang kuat namun hanya bisa bergerak lurus saja, dan Shikigami Rusa atau Madoka yang bisa menyembuhkan menggunakan teknik kutukan terbalik. Lalu chapter ini pun ditutup dengan Sukuna yang sukses menghajar Yorozu, akan tetapi Yorozu juga berniat mengeluarkan kartu terakhirnya. Nah oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini masih berjudul Pemandian part keempat. Panel pertama sendiri dibuka dengan menyorot pada ritual panen di salah satu kediaman dari Kekaisaran Jepang di wilayah Kyoto pada era Heian dahulu. Di sana diperlihatkan kalau para pengurus yang ada di kediaman tersebut bertanya-tanya mengapa Kekaisaran malah mengundang monster macam Sukuna untuk memberkati hasil panen mereka. Yang alasannya tentu saja karena Kekaisaran tidak ingin mengundang ancaman Sukuna sekaligus menunjukkan kalau mereka tidak memiliki niat untuk bermusuhan dengan Sukuna. Karena ternyata disebutkan kalau beberapa waktu sebelumnya Sukuna telah menghabisi dua pasukan elit dari klan Fujiwara yang menyerangnya, yaitu unit Gokusho dan skuad Celestial yang dipimpin oleh Uro. Dikatakan kalau kedua pasukan elit tersebut menjadi korban dari kebrutalan Sukuna dan tidak ada satupun dari mereka yang berhasil selamat. Maka dari itu pada chapter sebelumnya tak heran kenapa Uro bisa sangat ketakutan ketika merasakan aura kehadiran Sukuna. Karena pada chapter ini terungkap kalau sepertinya penyebab kematian Uro di era Heian dahulu karena skuad Celestial yang dipimpin oleh Uro dibantai oleh Sukuna sekaligus dengan unit Gokusho. Yang artinya Uro sudah mencicipi sendiri seberapa mengerikannya sosok sang raja kutukan tersebut. Nah, berikutnya sedikit informasi. Pada era Heian dahulu, Kyoto merupakan ibu kota dari Kekaisaran Jepang yang dipimpin oleh Kaisar Kanmu. Masa ini juga menjadi periode yang penting bagi Jepang karena di bawah kepemimpinan Kaisar Kanmu banyak perkembangan dan revolusi yang terjadi. Yang hasilnya berbagai kemajuan tersebut akhirnya membawa Jepang khususnya ibu kota mereka yaitu Kyoto menjadi tempat yang makmur. Itu dari sisi sejarah aslinya. Sekarang kita masuk kembali ke dunia Jujutsu Kaisen. Seperti yang tadi Mimin bilang, di era Heian dahulu daerah Kyoto merupakan pusat sekaligus ibu kota dari Kekaisaran Jepang. Bahkan saking makmurnya Kyoto pada masa itu, Kyoto juga sering disebut sebagai ibu kota kedamaian. Akan tetapi, dengan fakta Kekaisaran mengundang sang iblis Sukuna di hari ritual panen, tentu saja ada yang tidak beres dengan ibu kota damai mereka. Bahkan tidak hanya itu, para anggota Kekaisaran pun juga mempertanyakan keputusan Kekaisaran dengan mengangkat orang kampung dari Aizu yang memiliki kelakuan barbar menjadi pemimpin dari salah satu wilayah mereka, yaitu Yorozu. Nah, terkait dengan hal itu, Mimin ingin membahasnya sedikit dan mungkin ada dari kalian juga yang tanya, kenapa Yorozu bisa menjadi pemimpin di tempat yang ada di bawah Kekaisaran Jepang? Bukankah Yorozu sudah masuk ke dalam klan Fujiwara? Yap, seperti yang disebutkan pada chapter sebelumnya, dengan pencapaian Yorozu yang mampu mengalahkan skuad Gokusho, Yorozu pun direkrut dan masuk ke dalam klan Fujiwara. Dan terkait dengan hal tersebut, dalam sejarah aslinya sendiri, klan Fujiwara ini memang memiliki hubungan yang dekat dengan Kaisar Kanmu. Pada masa ini Kaisar Kanmu banyak memberikan jabatan-jabatan penting pada anggota klan Fujiwara. Sementara klan Fujiwara membantu sang kaisar untuk mempertahankan kekuasaannya dari mulai dukungan politik hingga militer. Jadi berdasarkan sejarah tersebut, tak heran mengapa dalam dunia Jujutsu Kaisen ini Yorozu yang sebelumnya masuk ke dalam klan Fujiwara bisa ada di bawah Kekaisaran Jepang dan bahkan memimpin salah satu wilayah kekaisaran. Karena sebagai ganti kaisar memberikan jabatan pada Fujiwara, klan Fujiwara memberikan dukungan militer pada sang kaisar yang salah satunya adalah Yorozu. Oke, berikutnya kembali ke cerita.
Di sini kita diperlihatkan Yorozu yang sedang bersantai di dalam ruangannya. Sampai akhirnya salah satu pelayan Yorozu pun datang dan meminta Yorozu untuk mengenakan pakaian karena hari tersebut merupakan hari ritual panen. Namun tentu saja, mengingat sifat Yorozu, dirinya tidak memperdulikan hal itu sedikit pun dan langsung keluar berniat untuk mengambil makanan dari ritual panen. Sampai akhirnya, disinilah Yorozu pertama kali melihat Sukuna. Pada momen ini menurut Yorozu, sejak dirinya pertama kali melihat sorot mata Sukuna, dirinya langsung tahu kalau Sukuna sangat-sangat bosan. Dan masih di momen ini, tanpa mikir, tanpa ragu sedikit pun, Yorozu langsung mendatangi dan memeluk Sukuna. Tentu saja Urame yang juga ada di sana langsung menyerang Yorozu, sembari memperingatkan Yorozu akan posisinya. Namun Yorozu pun membalas kalau mulai saat ini dirinya lah yang akan ada di samping Sukuna untuk menghilangkan rasa bosan dan kesepian yang diderita olehnya. Karena seperti yang kalian tahu, Yorozu selalu beranggapan kalau Sukuna merasa bosan karena tidak ada lawan yang sebanding dengannya. Akan tetapi tepat ketika Yorozu berkata seperti itu, Yorozu juga tidak sadar kalau pada momen tersebut tubuhnya sudah dibelah oleh Sukuna. Tak diketahui apakah di sini Yorozu mati atau tidak, tapi terlepas dari itu, kembali lagi pada timeline saat ini, melanjutkan dari chapter sebelumnya. Benar saja, di sini Yorozu mengeluarkan salah satu teknik terkuatnya, yaitu sebuah bola yang bernama Perfect Spear. Apa itu Perfect Spear? Tentu saja bukan GG Akutami namanya kalau tidak membuat sesuatu yang ribet. Seperti namanya, Perfect Spear merupakan sebuah objek geometris yang memiliki bentuk bulat sempurna. Benar-benar sempurna hingga tidak mungkin ada benda seperti itu di dunia nyata. Perfect Spear sendiri hanya bisa diciptakan dalam perhitungan matematika saja, yang mana konsekuensinya, jika Perfect Spear sampai ada dalam bentuk fisik, maka tidak ada satupun hal yang akan bisa menahannya. Karena artinya, objek dengan bentuk bulat sempurna akan memiliki titik sentuh yang tak terbatas sehingga menghasilkan tekanan yang tanpa batas pula di permukaannya. Untuk lebih simpelnya, apapun yang dilewati oleh Perfect Spear akan menghilang. Sebegitu mengerikannya teknik milik Yorozu yang satu ini. Lalu berikutnya, tidak hanya itu, setelah mengeluarkan Perfect Spear, Yorozu pun lanjut mengaktifkan domain expansionnya yang bernama 3 Layer of Suffering atau 3 lapis penderitaan dan sukses menjebak Sukuna. Di dalam domain Yorozu sendiri terlihat ada beberapa objek aneh yang entah memiliki efek apa. Karena sayangnya, meskipun Yorozu sudah berhasil menjebak Sukuna, namun Yorozu tidak menyerangnya. Bahkan di sini Yorozu malah bertanya-tanya kenapa Sukuna tidak membalas dengan mengeluarkan domain miliknya. Sampai akhirnya di tengah Yorozu yang malah overthinking kenapa Sukuna tidak membalas domainnya, di sisi lain Sukuna justru membalasnya dengan sesuatu yang berbeda, yaitu Mahoraga. Yap, akhirnya setelah hampir 100 chapter berlalu sejak Mahoraga dikalahkan Sukuna, pada chapter ini Sukuna lah yang mensummon Mahoraga. Lalu berikutnya tentu saja dengan kemampuannya Mahoraga pun langsung menghancurkan Perfect Spear sekaligus dengan domain milik Yorozu. Sementara itu melihat Perfect Spear-nya dihancurkan, Yorozu pun dibuat shock dan tepat pada panel berikutnya Mahoraga langsung menebas Yorozu dan Yorozu pun berhasil ditumbangkan. Nah oke, sebelum lanjut, ada hal yang ingin Mimin bahas terlebih dahulu, yaitu kenapa Sukuna bisa mengendalikan Mahoraga. Karena seharusnya, jika menurut peraturan teknik 10 bayangan, seorang pengguna 10 bayangan tidak akan bisa mengendalikan Shikigami miliknya sampai si pengguna tersebut mengalahkan Shikigami yang hendak ia kendalikan melalui ritual penaklukan. Bahkan menurut Megumi saja, tidak ada satu orang pun dari pengguna 10 bayangan yang pernah menaklukkan Mahoraga. Yang artinya tidak ada satu orang pun dari pengguna 10 bayangan yang bisa mengendalikan Mahoraga. Karena seperti yang Mimin bilang pada video sebelumnya, meskipun Sukuna pernah mengalahkan Mahoraga, tapi Megumi lah yang memulai ritual penaklukan. Dan berhubung Mahoraga dikalahkan oleh orang lain, jadi seharusnya ritual penaklukan tersebut batal dan Megumi atau tubuh Megumi tetap tidak bisa mengendalikan Mahoraga. Apakah alasannya karena kekuatan Sukuna yang teramat besar sehingga dirinya bisa mensummon Shikigami tanpa perlu menaklukkannya?
Jujur saja jika alasannya memang seperti itu, menurut Mimin malah jadi anti klimaks, khususnya untuk Mahoraga. Karena seperti yang kita tahu, Mahoraga merupakan Shikigami yang bahkan disebutkan sebagai metode atau alat bagi klan Zenin untuk membunuh pengguna Namata yang luar biasa tak masuk akal dari klan Gojo. Se-OP itulah Mahoraga. Jadi rasanya kurang aja kalau Sukuna tiba-tiba bisa mengendalikan Mahoraga dengan bebas tanpa mengalahkannya terlebih dahulu dalam ritual penaklukan. Itu menurut opini Mimin pribadi. Tapi terlepas dari kemungkinan tersebut, ada juga kemungkinan kalau Sukuna mengetahui bagaimana cara mencurangi aturan dari teknik 10 bayangan, sehingga Sukuna bisa menggunakan semua Shikigami tanpa perlu menaklukkannya. Lalu berikutnya masih terkait dengan Mahoraga. Jika sebelumnya kita melihat Shikigami dari teknik 10 bayangan versi Sukuna memiliki perubahan bentuk dan kemampuan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan milik Megumi, akan tetapi seperti yang kalian lihat pada chapter ini, di tangan Sukuna sekalipun Mahoraga tidak memiliki perubahan bentuk dan masih sama seperti ketika Megumi terakhir kali memanggilnya. Ada dua kemungkinan alasan kenapa Mahoraga tidak memiliki upgrade bentuk di tangan Sukuna. Yaitu pertama, mungkin Sukuna tidak menggunakan kekuatan penuhnya ketika memanggil Mahoraga. Atau kemungkinan yang kedua, Mahoraga bukanlah Shikigami, melainkan salah satu roh pendendam besar Jepang, yaitu Taira no Masakado. Untuk kali ini akan Mimin bahas di video yang terpisah. Oke, lanjut cerita. Setelah Yorozu ditumbangkan, Sukuna pun sedikit menceramahi Yorozu. Kalau orang dengan efisiensi energi kutukan yang buruk sepertinya, meskipun teknik Yorozu memiliki potensi yang luas, tapi pada akhirnya Yorozu akan kembali menggunakan teknik yang sudah biasa ia gunakan, yaitu logam cair atau armor serangga miliknya. Alasannya dengan teknik untuk mereplikasi zat, tentu saja Yorozu memiliki potensi yang sangat luas. Bahkan Yorozu mungkin bisa membuat racun yang sangat mematikan menjadi serangannya. Karena seperti yang kalian tahu, racun merupakan salah satu hal yang paling berbahaya bagi seorang penyihir karena tidak bisa disembuhkan menggunakan energi kutukan terbalik. Tapi sayangnya, karena output energi kutukan Yorozu yang buruk, Yorozu tidak bisa sembarangan menggunakan teknik kutukannya tersebut. Karena bisa saja Yorozu mampu menciptakan racun setetes, tapi energi kutukannya habis semua. Maka dari itu Sukuna menyadari mau bagaimanapun pada akhirnya Yorozu akan selalu menggunakan teknik yang sering ia pakai, yang sudah ia ketahui bagaimana cara menggunakannya dengan efisien untuk menutupi kekurangan dari output energi kutukannya tersebut. Dan ya, berikutnya yang lebih menariknya lagi, mengetahui kalau Yorozu akan selalu menggunakan serangan logam cair miliknya, Sukuna pun berkata kalau dirinya telah beradaptasi dengan serangan tersebut. Yang artinya, mungkinkah fungsi roda Dharma Mahoraga yang ada pada Sukuna sebelumnya merupakan Sukuna yang sedang menggunakan kemampuan adaptasi Mahoraga? Di sini kemungkinannya ada dua, antara Sukuna yang meminjam kemampuan adaptasi Mahoraga, atau Sukuna sengaja memunculkan roda tersebut agar tiap serangan yang mengenai Sukuna otomatis diadaptasi, sehingga ketika nanti Mahoraga disummon, Mahoraga sudah beradaptasi dengan serangan tersebut, yang alhasil Mahoraga akan semakin sulit untuk dikalahkan. Ya, intinya mau yang manapun, hal tersebut sudah kelewat OP, yang tentu saja dengan kemampuan Sukuna yang bisa menggunakan atau membantu adaptasi Mahoraga, pertanyaannya bagaimana cara Gojo mengalahkan Sukuna di level ini? Karena mau se-OP apapun teknik kutukan Gojo, jika lawannya bisa beradaptasi mutlak dengan serangan Gojo, maka semuanya percuma saja. Itu kemungkinan buruknya. Sementara untuk kemungkinan baiknya, teknik kutukan Limitless ditambah 6 mata merupakan combo paling mengerikan di dunia Jujutsu Kaisen, khususnya teknik Purple milik Gojo Satoru. Jadi ada kemungkinan kalau teknik Purple bisa melenyapkan apapun termasuk Mahoraga sebelum dirinya bisa beradaptasi. Ya, itu hanya menurut opini Mimin pribadi. Oke, berikutnya lanjut cerita. Setelah Sukuna menceramahi Yorozu terkait dengan kelemahannya tersebut, Yorozu pun justru malah terlihat senang karena Sukuna ternyata begitu mengenalnya.
Dan yap, menariknya di sini di akhir hayatnya tersebut Yorozu pun berniat memberikan sesuatu pada Sukuna sembari berpesan untuk menjaganya dengan baik dan menganggap kalau sesuatu tersebut adalah bagian dari diri Yorozu. Di sini memang tidak diperlihatkan Yorozu sebenarnya memberikan apa pada Sukuna, tapi menariknya efek suara pada adegan ini sama seperti ketika Mai menggunakan seluruh jiwanya untuk membuat pedang pembebas jiwa. Yang mana di saat yang sama, Mimin juga baru sadar kalau teknik kutukan si Yorozu ini sama dengan teknik kutukan milik Mai Zenian. Karena saking lemahnya Mai, Mimin sampai lupa kalau teknik kutukannya juga adalah konstruksi. Nah, tapi terkait dengan itu, dengan fakta kalau teknik kutukan milik Yorozu dan Mai ini sama, hal tersebut cukup memperjelas adegan pada panel ini. Yang mana di sini kemungkinannya Yorozu menciptakan sebuah benda atau senjata untuk Sukuna yang juga menyimpan jiwanya, sama seperti apa yang dilakukan oleh Mai pada Maki. Dan yap, chapter ini pun ditutup dengan diperlihatkannya jiwa Megumi yang sedang terdiam di dasar kegelapan. Namun di saat yang sama muncul sebuah cahaya di atas Megumi yang sejauh ini masih belum diketahui sebenarnya apa cahaya tersebut. Salah satu kemungkinannya bisa juga jiwa Sumiki yang ikut terekstrak karena benda pemberian Yorozu tadi, atau mungkin sesuatu yang lain. Oke, di akhir sedikit pembahasan dari Mimin. Intinya dengan terbunuhnya Yorozu itu artinya cerita akan kembali berlanjut. Dan di atas semua itu, terkait dengan panel terakhir tadi, panel tersebut cukup menimbulkan pertanyaan, apa yang akan terjadi pada tubuh Megumi berikutnya? Apakah Megumi akan kembali melawan dan mengambil alih tubuhnya? Atau sebaliknya, dengan fakta saat ini Sumiki mati oleh teknik Megumi sendiri, ada kemungkinan jiwa Megumi akan benar-benar tenggelam. Karena sayangnya, adegan di panel akhir tadi masih ambigu, apakah itu sesuatu yang baik atau buruk. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan dari Mimin untuk chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka, komen, banyak kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.